Sebelumnya gue mau say sorry dulu ke Huawei karena udah lama dikirimin tablet, tapi gue baru sempat bikin videonya sekarang. Ada Huawei MatePad T10s sama Huawei MatePad T8. Gue gabungin aja bahas di satu video ini. Walaupun keduanya ini bisa dibilang masih satu saudara, tapi mereka ini nyasar segmen yang berbeda. Kalau MatePad T8 itu buat segmen entry level, sedangkan yang T10s ini buat mid range. Dimulai dari desainnya, MatePad T10s sama MatePad T8 ini sama-sama dibuat dari polikarbonat dengan finishing matte. Warna dari keduanya ini sama, deep sea blue, nggak ada pilihan warna lain. Terus karena finishingnya matte, otomatis jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari waktu pas kita pegang-pegang. Nah, di bagian belakangnya ini lumayan sepi, cuma ada satu modul kamera aja di pojok kiri atas. Sisanya tinggal tulisan standar ya, kayak label Huawei adanya di tengah, dan juga beberapa keterangan pendukung di bawahnya. Cuma buat yang T10s ini ada tulisan Sound by Harman Kardon. Wah, gokil. Yang nandain kalau speakernya ini hasil kolaborasi antara Huawei dan Harman Kardon. Buat penempatan tombol-tombol adanya di kanan, feeling neken tombol power atau volumenya ini juga mirip-mirip, berasa lembut dan agak sedikit berisik pas dipencet. Terus kalau buat slot kartu, MatePad T10s slotnya ada di bawah, sedangkan yang MatePad T8 adanya di sisi kiri. Buat interface lain ya kayak jack audio 3,5 mm, dua-duanya ada. T8 ada di atas, T10s adanya di bawah sebelahan sama port charger. Nah, MatePad T10s lebih canggih karena udah pakai USB-C, sedangkan kalau MatePad T8 ini masih micro USB. Pas ngelihat layarnya, gua langsung dikasih lihat ya sama desain layar yang menurut gua agak ketinggalan zaman sih. Soalnya kedua tablet ini punya bezel layar yang bisa dibilang lumayan agak tebal di keempat sisinya. MatePad T10s pakai layar IPS 10,1 inci, resolusi Full HD Plus 1920x1200. Terus kalau MatePad T8 sama-sama pakai layar IPS tapi ukurannya lebih kecil 8 inci dan resolusinya cuma HD Plus 1280x800 pixel. Menurut gua soal layar ya udah jelas ya, yang T10s lebih enak dilihat selain karena lebih gede, resolusinya itu juga lebih tinggi, konten gambar atau tulisan jadi kelihatan lebih tajam. Kalau layar T8 ini so-so lah, tapi kalau dibanding sama harganya ya menurut gua masih worth it. Buat penempatan kamera depan, T8 itu ada di atas dan T10s ada di kiri. Kedua tablet ini sama-sama punya LED notifikasi yang letaknya itu sebelahan sama kamera depan. Salah satu yang gua suka dari T10s ini adalah kualitas speakernya. T10s punya speaker stereo ya, yang tadi gue bilang hasil kerjasama bareng Harman Kardon, otomatis kualitasnya lebih oke dibanding speaker standar. Kalau misalnya dibanding T8 ya udah jelas kalah ya kualitas si T8 ini. Perbandingan suaranya kayak gini. Lanjut ngomongin software, T10s sama T8 masih sama-sama pakai OS MIUI versi 10, basisnya Android 10. Sampai video ini dibuat belum ada update lagi soal MIUI 11. Oh ya, kedua tablet ini sama-sama nggak punya GMS ya, jadi nanti kalau mau install aplikasi bisa langsung cari di App Gallery atau lebih gampang bisa ke Petal Search aja, atau bisa juga ke market third party. Buat fitur-fiturnya sih kurang lebih mirip, misalnya ya kita bisa aktifin dark mode sama atur eye comfort, ubah-ubah tampilan home screen kayak widget, transisinya gitu. Terus bisa atur tema juga ya, mau pakai tema yang gratisan ataupun yang berbayar juga bisa. Karena kebanyakan tablet itu lebih suka dikasih buat anak-anak kan, Huawei nyediain fitur ramah anak yang bisa diaktifin buat orang tuanya nih. Menurut gua fitur ini cukup berguna karena di sini gua bisa kasih batasan sesuai yang gua mau. Cara aksesnya itu tinggal buka aplikasi Kids Corner di halaman awal, terus ikutin langkah-langkah selanjutnya. Di sini gua bisa atur macam-macam ya, misalnya eye protection, terus time management, app management, content management, sama safe charging. Nah, kalau hardware-nya karena keduanya ini beda segmen, otomatis juga ada perbedaan ya, hardware-nya disesuaikan masing-masing. MatePad T10s pakai SoC Kirin 710A yang ditandemin sama GPU Mali G51, RAM 3GB dan memori internal 64GB. Terus kalau T8 ini pakainya MediaTek MT8768 yang ditandemin GPU PowerVR GE8320, RAM 2GB dan memori internal 32GB.
Kedua tablet ini sama-sama punya baterai yang kapasitasnya 5100 mAh, cuma karena T10s sudah pakai port USB-C dan charger support 10 watt, otomatis durasi ngecasnya itu bisa lebih cepat. Kalau buat pemakaian sih T10s sama T8 ini ya sama-sama awet, bisa tahan seharian lah. Buat spek kayak gitu, menurut gua yang T10s udah cukup mumpuni buat kegiatan sehari-hari. Cuma kalau yang T8 emang agak kurang ya, tapi balik lagi tergantung siapa yang bakal pakai tabletnya. Kalau kebanyakan yang pegang T8 ini adalah anak-anak, menurut gua udah lebih dari cukup. Kalau soal kamera, gua nggak terlalu berharap lebih sama kamera tablet, karena kan kebanyakan emang dikasih kamera yang sekedarnya aja. Kedua tablet ini sama-sama dikasih satu kamera belakang dan satu kamera depan. Setup kameranya juga bisa dibilang mirip. Kamera belakang MatePad T10s dan T8 ini sama-sama punya resolusi 5 megapiksel f2.2, sedangkan kalau kamera depannya itu 2 megapiksel f2.4. UI kameranya juga mirip-mirip. Di halaman awal gue dikasih akses ke auto, beauty, dan video, cuma mode lain di T10s itu emang lebih banyak ya. Misalnya gue bisa akses mode Pro yang bisa ngatur ISO sampai 1600 dan shutter speed sampai 0,5 detik. Kalau buat rekaman videonya, MatePad T10s sama MatePad T8 cuma support maksimal ya 1080 30 fps aja, nggak ada OIS atau AIS, jadi hasil videonya bakal sedikit berguncang. Di Indonesia, Huawei MatePad T10s ini dijual 2,6 juta dan yang T8 itu harganya 1.650.000. Apakah harganya worth it? Kalau menurut gue sih iya, karena yang T10s itu cocok ya buat kegiatan multimedia, apalagi dia juga punya speaker yang bagus di kelasnya. Terus kalau yang T8 ini menurut gue cocok banget buat anak-anak yang baru mau dikenalin sama gadget, khususnya tablet. Layarnya termasuk luas ya buat anak-anak dan dipegangnya juga nggak terlalu ribet ya. Terus punya fitur Kids Corner dan yang paling penting ini baterainya awet, jadi nggak sering-sering ngecas. Satu lagi, harganya terjangkau.